Situs Gunung Padang tidak hanya dikenal sebagai tumpukan batu megalitik biasa, tetapi diduga oleh beberapa peneliti sebagai piramida tertua di dunia. Klaim yang menggemparkan ini telah memicu gelombang perdebatan panas di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Sebagian pihak meyakini bahwa Gunung Padang menyimpan rahasia peradaban kuno yang lebih tua dari Mesir atau Sumeria. Namun, klaim ini tidak diterima begitu saja. Banyak ahli menentang keras gagasan tersebut. Apakah Gunung Padang benar-benar bukti dari peradaban maju yang hilang? Atau hanya hasil dari interpretasi yang salah terhadap situs arkeologi? Mungkinkah keberadaan piramida di situs Gunung Padang hanyalah kebohongan belaka? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masak dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Pembatalan pemuatan makalah tentang Gunung Padang di sebuah jurnal arkeologi bergengsi dunia menambah panjang daftar kontroversi seputar situs prasejarah di Cianjur, Jawa Barat itu. Perdebatan tentang usia situs Gunung Padang dan keberadaan ruang di dalamnya telah meruncing menjadi konflik horizontal terhadap warisan budaya. Hampir 1 dekade para ahli bersilang pendapat tentang situs Gunung Padang. Dapat dikatakan, tidak ada situs di Indonesia yang mendapatkan perhatian sekaligus perdebatan yang sangat panjang seperti situs Gunung Padang ini. Berbagai argumentasi yang menyatakan Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia sudah sering kami bahas pada video sebelumnya. Namun, bagaimana dengan mereka yang menolak semua klaim itu? Siapa saja mereka? Dan apa argumentasinya? Para peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas masuk dalam garda terdepan yang menolak klaim piramida Gunung Padang. Sebelum dilebur ke dalam BRIN, Puslit Arkenas dahulunya adalah lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Para arkeolog dari Puslit Arkenas meragukan hasil penanggalan karbon yang menunjukkan usia situs Gunung Padang yang sangat tua. Menurut pandangan Puslit Arkenas, tinggalan budaya megalitik Gunung Padang dibangun sekitar 117 sebelum Masehi sampai 45 Masehi. Kesimpulan mereka jauh berbeda dengan hasil tim terpadu riset mandiri yang menyatakan usia situs Gunung Padang jauh lebih tua dari piramida Mesir. Mau tahu usianya? 7.200 tahun. Artinya 2.700 tahun lebih tua dari situs piramida Mesir. Nah, angka-angka itu mewakili data lingkungan, umur lingkungan, bukan umur budaya, bukan mewakili umur budaya. Pertanggalan itu terbolak-balik. Sampel yang dibawa ke Beta Lab itu akan keluar tuh umurnya, dan terlihat sekali terbolak-baliknya. Peneliti Arkenas juga mempertanyakan keaslian temuan artefak seperti koin logam yang tidak sesuai dengan teknologi logam yang baru muncul sekitar 500 sebelum Masehi. Profesor Bagio Prasetyo yang pernah menjadi kepala Puslit Arkenas menyatakan pihaknya telah melakukan penelitian situs Gunung Padang sejak 1979 dan kesimpulannya adalah bahwa situs Gunung Padang merupakan punden berundak yang diperkuat dengan bongkahan batu. Ia juga menolak jika situs Gunung Padang dikaitkan dengan piramida. Menurut dia, piramida merupakan bangunan dari batu yang berbentuk limas, sementara situs Gunung Padang hanyalah undak tanah dari bukit alami. Bukti lain yang membantah asumsi keberadaan piramida Gunung Padang adalah temuan arkeologis di sekitar situs Gunung Padang hanya berupa fragmen tembikar polos dalam jumlah yang terbatas. Jika benar situs Gunung Padang adalah piramida megah, tentu banyak ditemukan peninggalan budaya atau artefak-artefak yang berkaitan dengan proses pembangunan konstruksi tersebut. Namun penemuan artefak di sekitar Gunung Padang tidak mendukung teori peradaban piramida di tanah Jawa Barat itu. Untuk diketahui, Puslit Arkenas melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang adalah pengelola resmi situs Gunung Padang, sehingga pernyataan dari Puslit Arkenas maupun dari Balai Pelestarian Cagar Budaya bisa dianggap mewakili pemerintah
karena merekalah yang diberi otoritas untuk melakukan kajian, penelitian dan pemeliharaan situs dan benda arkeologis. Pihak kedua yang menolak klaim piramida Gunung Padang adalah para peneliti dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Organisasi yang menaungi para arkeolog itu juga menolak istilah piramida yang disematkan pada situs Gunung Padang. Menurut Profesor Hari Truman Simajuntak, masyarakat Indonesia tidak mengenal budaya membuat piramida seperti di Mesir. Yang dikenal oleh nenek moyang kita adalah punden berundak untuk sarana menghormati roh leluhur. Gunung Padang adalah punden berundak yang dibangun pada masa megalitikum. Budaya megalitik sendiri baru berkembang sekitar awal Masehi. Kerangka waktu kemunculan peradaban Gunung Padang juga dianggap bertentangan dengan bukti-bukti arkeologis. Hari Truman menambahkan bahwa kurun waktu 10.000 tahun lalu belum ada peradaban di Nusantara ini. Yang ada baru kehidupan berburu dan meramu. Selanjutnya, masyarakat sejarawan Indonesia melalui Dr. Nina Herlina Lubis menyoroti proses ekskavasi situs Gunung Padang yang dilakukan oleh tim terpadu riset mandiri tidak berdasarkan metodologi ilmiah dan cenderung merusak situs. Hal inilah yang menjadikan penelitian tersebut banyak menuai kritikan. Budayawan Cianjur dan Jawa Barat Rabu siang memprotes eksploitasi Gunung Padang yang dilakukan tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut para budayawan, pengeboran ini dapat merusak bentuk asli peninggalan sejarah masa lalu di area situs megalitikum Gunung Padang Desa Karemuksi, Kecamatan Campaka, Cianjur. Pakar geologi juga turut membongkar klaim piramida di situs Gunung Padang. Sutikno Bronto dari Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Gunung Padang adalah murni hasil proses alam yang panjang di gunung api purba dan bukan buatan manusia. Balok-balok batu di atas permukaan Gunung Padang juga berasal dari aktivitas vulkanologi gunung itu dan bukan berasal dari tempat lain lalu di bawah. Bagaimana dengan citra tomografi yang menggambarkan adanya rongga pada perut Gunung Padang? Bukankah itu menandakan adanya sebuah ruangan? Sejumlah ahli vulkanologi menyimpulkan rongga di dalam bekas gunung api purba adalah sesuatu yang biasa terjadi dan memang terbentuk secara alami, sehingga tidak serta-merta disimpulkan bahwa setiap rongga itu adalah ruangan yang dibuat oleh manusia. Jika mengacu pada sumber arkeologis, leluhur Nusantara memang tidak mengenal bangunan ruang bawah tanah untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk kepentingan ritual. Mereka lebih sering memanfaatkan gua-gua alam ketika membutuhkan ruang tertutup. Kritikan terhadap teori piramida Gunung Padang tidak hanya datang dari para ahli di dalam negeri. Sejumlah peneliti dari luar negeri pun tidak luput menyoroti klaim adanya struktur tersembunyi di dalam Gunung Padang. Beberapa arkeolog mancanegara mengkritik penelitian tim terpadu riset mandiri yang diketuai Dani Helman Natawijaya. Mereka mengemukakan bahwa masalah utama dari riset Dr. Natawijaya dan kawan-kawan terletak pada metode penanggalan keberadaan manusia di Gunung Padang. Penanggalan tersebut didasarkan pada pengukuran radiokarbon tanah dari sampel pengeboran, bukan berdasarkan artefak yang ditemukan di situs tersebut. Arkeolog Tan dari Bangkok menyatakan bahwa upaya penelitian untuk mengaitkan usia tanah dengan aktivitas manusia merupakan kekeliruan logika terbesar. Dia menegaskan bahwa usia tanah yang semakin tua pada lapisan yang lebih dalam adalah hal yang wajar, tetapi usia tanah yang semakin tua tidak berarti tanah tersebut terkait dengan aktivitas konstruksi seperti pembuatan piramida. Dalam skala internasional, puncak kegaduhan atas penelitian Gunung Padang tentu saja terjadi ketika makalah yang ditulis Dani Helman Natawijaya dan kawan-kawan yang semula tayang di jurnal Archaeological Prospection kemudian dicabut oleh pihak penerbit. Kontroversi terhadap situs Gunung Padang
telah menunjukkan adanya keragaman perspektif yang seringkali terjadi di dalam suatu penelitian. Perspektif adalah sebuah tafsiran yang sifatnya seringkali subjektif. Keragaman perspektif tersebut bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat menghasilkan kritik, dan di sisi lain dapat menciptakan suatu penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Kritik yang diutarakan selayaknya tidak selalu dipandang sebagai pendapat negatif. Kritik dapat saja membawa dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan.